Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampu alam semesta, pemberi nikmat kepada makhluk ciptaannya, pelimpah rahmat pada mukmin yang bertakwa, sehingga kita semua selalu sehat dalam lindungannya walau diterjang virus corona. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari lika-liku zaman jahiliyah tersesat tanpa arah menuju lurusnya adinul Islam, jalan yang damai dan cerah, bahagia sejuta rahmah. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, negeri tercinta kita sedang dilanda wabah penyakit yang telah menyebar hampir di seluruh dunia. Bahkan menurut data dari Johns Hopkins Coronavirus Research Center, angka kematian akibat wabah ini telah mencapai 6 juta jiwa perharinya dan akan terus bertambah jika kita tidak segera mengambil langkah yang tepat. Wabah COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu menyebar begitu cepat ke berbagai negara sehingga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan keresahan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat. Wabah ini telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan manusia, baik dari sisi kejiwaan sampai yang terparah sisi ekonomi. Hal ini tentunya mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut kita untuk terus bertahan hidup di masa pandemi ini. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita bisa masrahkan semuanya tanpa ada tindakan yang kita ambil. Dan juga bukan berarti kita bisa mengabaikan protokol kesehatan dengan berlindung di balik kata tawakal. Bukan itu maksud dari kata tawakal. Tawakal itu berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pasrah pada keadaan dengan semena-mena. Bahkan ada beberapa orang yang berujar, hidup dan mati sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya mati, ya kita akan mati. Kalau belum, kita tidak akan mati. Dan mereka juga berujar, kita punya Allah, dan Allah pasti akan menolong kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapa kita sehingga berani memastikan sesuatu kepada Allah? Memang keimanan itu penting sekali, tapi jangan sampai menjatuhkan kita kepada kecerobohan, kerusakan, dan kezaliman yang lahir dari ketidakmautawan tentang kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Bagi generasi muda Islam, wabah COVID-19 ini bukanlah penghalang untuk menguatkan keimanan, melainkan menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dan sebagai wasilah dalam meningkatkan kualitas amal menuju kesempurnaan iman, dan sebagai peluang dalam meningkatkan kreativitas. Oleh karena itu, agar tetap kreatif dan inovatif di masa pandemi ini, ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pantang menyerah dan terus bersabar dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang menjelaskan tentang urgensi kesabaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. COVID-19 ini tidak hanya mendatangkan musibah, tetapi juga mendatangkan hikmah. Karena biar bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya, Allah pun pasti memiliki maksud serta hikmah di dalamnya.
Maka kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, maka kita harus mencari tahu hikmah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi, setiap hal yang terjadi di diri kita, bahkan di seluruh alam semesta, pastilah ada hikmah di dalamnya. Maka hikmah besar dari segala musibah yang terjadi, yang kita lihat sebagai keburukan, pastilah ada kebaikan di dalamnya. Bukan Allah yang salah menetapkan takdir, tetapi kita yang terlalu bodoh untuk memahami kebaikan di dalamnya. Mari jaga tubuh kita agar selalu sehat, agar tidak terjadi penyesalan, terjangkit penyakit, baik itu COVID-19 ataupun yang lainnya. Mari tetap berdoa, berikhtiar, kemudian berdoa kembali, hingga ridho Allah menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.